Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih banyak dan apresiasi dari kami dan khususnya saya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Tadhkir Nur Ghazali kepada yang pertama Ibunda Hajah Onih yang telah memberikan waktunya, tenaganya dan pikirannya supaya kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu semua bisa merasa nyaman. Kita doakan beliau supaya senantiasa sehat walafiat dan bisa terus melayani umat. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, apresiasi saya juga saya sampaikan kepada Ketua Majelis Taklim At-Tadhkir Pusat. Di sini ada Al Ustadz Muhyiddin dan timnya ya, dan panitia penyelenggaraan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga alhamdulillah ya, mungkin ini yang pertama di At-Tadhkir ya, di At-Tadhkir Pusat maksudnya. Jadi ini ada tim Sirajul Huda. Masya Allah, ini Sirajul Huda, saya ingin menyapa dulu ini. Tim Sirajul Huda ini jumlahnya ada berapa orang? – 50. Masya Allah, kok nggak kelihatan 50 orang? Ya 10 orang lah ya, insya Allah, Masya Allah. Nah, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan melihat seperti ini ya, generasi muda At-Tadhkir ini kayaknya semakin terang ya. Mungkin saya dengan adanya perayaan Maulid pada hari ini, pada kesempatan ini, insya Allah sudah melihat bagaimana generasi muda At-Tadhkir 30 tahun yang akan datang. Selain pandai dan luas dan lugas dalam mengumandangkan asma Allah, tapi juga mengenal nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar dan dalamnya. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa saya apresiasi kepada Bapak Ibu hadirin al hadirat, para tokoh masyarakat, alim wal ulama wal masyayikh yang juga telah menyempatkan waktunya dan tenaganya dan juga mungkin turut berkontribusi juga atas suksesnya dan terselenggaranya acara Maulid Nabi di Majelis Taklim At-Tadhkir Pusat ini. Ya. Mungkin pada kesempatan hari ini saya tidak akan lama. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya kami baik dari Yayasan Pendidikan Islam At-Tadhkir Nur Ghazali juga dari tim Majelis Taklim At-Tadhkir Pusat dan para asatid dan asatidah yang hadir pada malam hari ini, sengaja kami adakan perayaan seperti ini. Niatnya adalah apa? Ya. Supaya generasi muda penerus kita ini mengenal lebih dalam, lebih jauh kepada nabinya, kepada rasulnya. Jangan sampai yang dikenal itu lebih banyak artis-artis Korea. Ya. Gitu ya. Ini suka ini juga artis-artis Korea. Oh, insya Allah enggak ya. Nah, ini. Itu alasannya. Ya. Nah, yang lain juga sama.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari bangsamu, dari kaummu, seperti kita ini, ya. Azizun 'alaihi ma'anittum, yang mana beliau itu merasakan derita apapun yang menimpa kepada umatnya. Harisun 'alaikum, dan sangat perhatian sekali menjaga bagaimana supaya umatnya ini tidak berbuat dosa dan tetap ada di jalan Allah. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman itu sangat lembut dan sangat penyayang. Masya Allah, ya. Alam semesta saja, gunung, langit, lautan, pohon-pohon, bangsa jin pun ketika Rasulullah itu dilahirkan itu sangat bersukacita, riang gembira menunggu utusan Allah yang terakhir. Ya, langit pada saat itu sangat cerah, suasananya sangat tenang, ya, sangat nyaman sekali, ya. Sehingga semua orang di sekelilingnya itu tahu bahwasanya ini fenomena yang tidak biasa. Artinya fenomena yang sangat luar biasa, di mana seorang manusia yang agung, baginda Rasulullah SAW, akhirnya dilahirkan ke dunia. Untuk apa? Sebagai wujud dan bentuk rahmat terbesar Allah, bukan hanya kepada manusia, tapi rahmatan lil alamin. Masya Allah. Lah kalau alam semesta saja menyambut kelahiran Nabi itu sukacita dan riang gembira, masa kita jamaah at-tazkir kalah gitu kan sama gunung-gunung, air, sungai, lautan, ya? Padahal makomnya manusia itu sudah ditakdir oleh Allah lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya. Maka jika ada orang yang tidak tergerak hatinya untuk turut serta bersukacita merayakan kelahiran nabinya, Masya Allah, mungkin saya juga bingung, tidak tahu hatinya terbuat dari apa. Ya, untuk menyelami, menghayati kelahiran, memperingati kelahiran Rasulullah SAW ini tidak perlu dengan dalil hadis yang sahih, cukup dengan kolbun yang sahih, ya, dengan hati yang sahih, ya, yang bersih, sehingga timbul mahabbah, cinta kepada Rasulnya. Karena apa? Kunci diterimanya amal kita, zikir kita, ibadah kita siang malam itu adalah jikalau kita ini sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah dan para malaikat akan bersolawat kepadanya 10 kali. Barang siapa bersolawat kepadaku, maka aku akan membalasnya. Apalagi di hari Jumat, barang siapa yang bersolawat kepadaku dan memperbanyak solawatnya, maka aku akan mengenalnya, aku akan merindukannya. Pertanyaannya, masa kita nggak mau dikenali oleh Rasulullah? Bapak Ibu, apakah mau dikenali oleh Rasulullah? Ada yang nggak mau? Angkat tangan. Oh, insya Allah nggak ada ya. Wah, ini kalau ada yang mau nggak dikenali sama Rasulullah ini, ya saya juga agak bingung ini. Ya, ya. Kita saja ini mengadakan acara seperti ini supaya syiar dan dakwah at-tazkir ini semakin luas. Ya. Bukan hanya asma Allah, tapi juga utusannya yang membawa itu kita muliakan, kita siarkan, kita kenalkan ke anak cucu kita. Supaya apa? Tahu Rasulullah itu seperti apa, ya. Anaknya siapa, cicitnya siapa, ada nasabnya tadi sudah dibacakan lengkap, pujian-pujiannya dibacakan semuanya, ya. Diperdalam lagi nanti insya Allah di madrasah diniyah ini kita akan juga mengajarkan Asyama'il al-Muhammadiyah, ciri-ciri Rasulullah, gimana wajahnya, rambutnya, badannya, cara jalannya, cara bicaranya. Biar apa tadi? Biar tidak yang dihafal itu artis-artis Korea. Masa Rasulullah, nabinya dikalahkan oleh
idola-idola yang gak jelas juntrungannya gitu, ibaratnya begitu. Ya. Maka perayaan acara seperti ini sangatlah penting. Ya. Maka saya senang sekali ada adik-adik kita ini dari Hadroh Sirajul Huda di bawah asuhan Ustadz Muhyiddin ini sangat bagus sekali. Ya. Mungkin nanti di atas kir pusat ini mungkin bisa dibikin jadwal mungkin mingguan atau 2 mingguan. Kita latihan ya. Soalnya tadi ada nada yang meleset tadi kayaknya tadi. Ya, mungkin ada yang lupa apa ngantuk atau belum ngopi kayaknya tadi. Ya, ya tidak apa-apa ya. Jadi daripada anak-anak kita, cucu-cucu kita ini berkeliaran di mana-mana gak jelas, ya, bermain gak tahu dengan siapa, dengan lawan jenis, berkenalan dengan orang-orang yang gak tahu kemana, ya kan? Aktivitasnya juga kita gak tahu apakah baik atau buruk, ya. Pengaruh-pengaruh dari mana kita nggak tahu apakah itu nantinya membawa kepada kebaikan, kepada ridho Allah atau tidak. Mending ayo kita sama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo arahkan anak-anaknya supaya mencintai Rasulnya. Ya, salah satu adalah dengan cara apa? Ya dengan cara seperti ini. Ayo kita giatkan, kita hidupkan acara hadroh. Mungkin akan kita buatkan nanti Ustadz Muhyiddin dan tim, ya, bisa buat acara mingguan boleh, atau 2 mingguan, 3 mingguan boleh, yang penting istiqomah sehingga anak-anak kita, generasi-generasi muda ini terjaga amaliyahnya, terjaga imannya, dan terjaga hatinya dari godaan-godaan setan. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kalau seandainya di atas kir pusat ini diadakan acara seperti ini, apakah mau atau tidak? Mau. Semangat apa tidak? Semangat. Setuju apa tidak? Setuju. Masya Allah, Allahu Akbar, Allah ya Karim. Insya Allah ini artinya kita semua ini masih termasuk orang-orang yang mudah mendapatkan hidayah, ya. Ya. Karena apa? Kita artinya ini berada dalam kegelapan, kecuali Allah lah yang memberi petunjuk. Kita ini lemah karena sejatinya Allah lah yang menguatkan, ya. Maka dengan kekurangan-kekurangan itu semua, maka diutuslah Rasulullah SAW di tengah-tengah kita menjadi rahmat bagi sekalian alam, mengajari kita siapa Allah, siapa Tuhan kita, dan bagaimana kita bisa memaksimalkan dunia sebagai ladang kebaikan, ladang amal soleh, ya, ladang sodakoh, ladang infak, ladang untuk menolong orang lain, supaya nanti bisa sama bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Jannatil Firdausil A'la, insya Allah, amin. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu semua karena kekurangan saya. Adapun ada kata-kata yang baik dan menginspirasi Bapak Ibu, maka itulah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Imamikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.